Shalom, selamat datang di presentasi kelompok 3, kelompok Minerva, yang beranggotakan saya, Alnof Kristianto Sinaga, dan rekan kelompok saya ada Paulus Simamora dan Novita Anugrasia Saragi. Hari ini kami akan mempresentasikan apa yang sudah kami rancang terkait inovasi dalam pendidikan agama Kristen menggunakan situs Kelas Dojo. Situs Kelas Dojo sendiri atau website Kelas Dojo adalah sebuah aplikasi pendidikan untuk mengelola kelas secara daring. Jadi guru, siswa, dan orang tua murid juga bisa dapat terhubung di sebuah platform ini. Jadi melalui kelas dojo, guru bisa memberikan poin terkait perilaku atau nilai akademis secara langsung. Poin itu juga kemudian bisa dilihat oleh orang tua murid yang tergabung di aplikasi kelas dojo ini juga. Saya akan coba masuk. Saya sudah terhubung sebagai siswa. Tampilannya akan seperti ini. Kalau kita lihat di laman kelas dojo untuk siswa, kita punya avatar. Avatar ini yang bisa membuat kelas terasa lebih menyenangkan. Jadi avatar ini ya bisa jadi pengganti lah untuk di ruang kelas dojo ini. Yang mana avatarnya juga bisa dikostumisasi dengan mudah dan dapat terlihat lebih menarik. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada tugas-tugas yang akan muncul di laman anak-anak tergantung dari apa yang sudah diberikan oleh guru. Sekarang kita akan beralih ke laman yang disiapkan untuk guru. Tampilannya akan seperti ini. Ada beberapa fitur yang juga disiapkan untuk guru, salah satunya misalnya pojok aktivitas Mojo. Pojok aktivitas Mojo ini adalah eh, kumpulan aktivitas yang sudah disiapkan dari aplikasi Kelas Dojo yang dapat langsung diaplikasikan di situasi kelas. Ada contohnya Hot Potato, Simon Says, lengkap dengan panduan cara mainnya dan bagaimana guru dapat mengembangkan permainan ini agar dapat lebih menarik dan sesuai dengan tema pembelajaran. Ada juga fitur kelas dojo, misalnya saya coba buat kelas baru, tentang guru pendamping. Nah, kita bisa skip dulu karena kita mau melihat fitur Dojo Island. Nah, Dojo Island seperti yang dapat terlihat di sini adalah sebuah sandbox atau sebuah space digital yang memiliki berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh baik siswa dan guru seperti pantai bilangan, pulau musim dingin, belajar di zona aktivitas di mana seperti yang tadi dibilang, eh, ini adalah sandbox di mana siswa bisa melakukan berbagai hal, em, melatih kerja kelompok seperti ini. Kelas dojo ini kita bisa lihat tampilan grafisnya tidak yang terlalu bagus juga, tujuannya supaya kelas dojo dapat diakses oleh setiap orang dengan berbagai eh, spesifikasi gawai. Jadi tidak dibuat dengan spesifikasi tinggi juga. Di sini ada permainan tambah-tambahan, berhitung, find and solve equation as a team, dan beberapa fitur lain. Sekarang kita akan lanjut ke simulasi kelas. Untuk itu saya akan berikan ke rekan kelompok saya, Pak Paulus Simamora, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita akan masuk kepada bagaimana cara simulasi mengajar melalui platform Kelas Dojo ini. Saya akan bagikan bagi kita. Yang pertama sekali yang harus guru siapkan adalah membuat kelas baru. Di mana tadi Saudara Alnof sudah menjelaskan bagaimana cara membuat kelas baru. Setelah membuat kelas baru, kemudian guru memasukkan semua nama-nama siswa yang ada dalam kelas tersebut. Contoh yang sudah saya buat, kami lakukan di sini adalah Alnof, Esther, Novita, Ratna, Ronald, Sanya. Dan setelah ini selesai, setelah seluruh murid telah dimasukkan, telah ditambahkan dalam kelas ini, di sini kami membuat nama kelasnya Kelas Pendidikan Agama Kristen SD Minerva, sesuai dengan nama kelompok kami. Kemudian, guru akan memberikan kode masuk kepada murid-murid dengan cara mengklik opsi ini, kemudian log masuk siswa, kemudian login ruang kelas, dan
Instruksi untuk siswa adalah kita mengatakan kepada siswa agar mereka membuka HP masing-masing dan membuka Google Chrome-nya dalam handphonenya. Setelah Google Chrome, mereka boleh mengetikkan dojo.me. Setelah itu terbuka, kemudian mereka akan mengklik saya sebagai siswa, atau dalam bahasa Inggris I am a student. Setelah itu, siswa akan memasukkan kode yang telah kita bagikan ini. Setelah kode ini diketik dan mereka boleh masuk dalam kelas, siswa akan memilih sesuai dengan nama yang tertera di sini. Nah, dan ketika siswa sudah aktif, maka di sini akan kelihatan, ya, akan lebih cerah warnanya ketika siswa aktif. Kemudian, untuk pembahasan kelompok Minerva, ya, kami membahas pendidikan agama Kristen untuk yang bertemakan Allah mencipta, manusia merawat. Itu dengan dasar Alkitabiahnya tertulis dalam Kejadian 2 ayat 8-15. Di mana dalam ruang kelas, terlebih dahulu, guru akan membuka kelas dengan nyanyian dan doa. Guru akan memulai dengan nyanyian yang berbau dengan alam. Salah satunya dari Kidung Jemaat tentang alam, yaitu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, di mana lirik lagu itu menggambarkan bagaimana ciptaan Allah dan manusia boleh mengucap syukur atas segala ciptaannya. Setelah itu, guru akan memulai dengan doa, dan guru akan memulai dengan membacakan firman Tuhan yang menjadi dasar dari tema pelajaran hari ini, yaitu Allah mencipta, kita manusia merawat. Guru akan menyampaikan kepada anak-anak untuk membacakan dan membuka Alkitabnya, yaitu dari Kejadian 2 ayat 8-15. Setelah itu, guru boleh memulai dengan menceritakan bagaimana Allah mencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk menciptakan manusia, dan bagaimana Allah menciptakan manusia dan mengapa manusia itu diciptakan terakhir kali dan berbeda cara penciptaannya pula. Kemudian guru boleh memberikan arti dari penciptaan manusia, di mana keistimewaannya adalah manusia diberikan tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan ciptaan lainnya, yaitu untuk merawat alam ciptaan lainnya. Setelah itu, guru mengajak siswa untuk membuka handphone dan masuk ke kelas dojo yang tadi, dan guru telah mempersiapkan video yang menggambarkan bagaimana alam ciptaan ini begitu indah diciptakan oleh Tuhan. Dan anak-anak boleh menontonnya dengan cara masuk kepada cerita kelas ataupun story kelas, di mana guru telah mempersiapkan link YouTube. Ketika anak-anak mengklik link YouTube ini, maka mereka akan diarahkan kepada video yang akan mereka lihat tentang ciptaan Allah. Ini contoh videonya, berdurasi 4 menit. Maka guru akan mempersilahkan anak-anak terlebih dahulu menonton ini, melihat bagaimana alam ciptaan Tuhan yang begitu indah. Setelah video YouTube itu ditonton oleh anak-anak, maka guru akan meminta bagaimana pendapat murid-murid terkait video yang telah mereka tonton
atau mereka lihat di YouTube yang tadi. Setelah itu, guru akan mendengarkan bagaimana pendapat mereka. Pasti akan ada murid yang berkata, indah, bagus, ciptaan Tuhan begitu luar biasa, dan lain sebagainya. Kemudian, guru akan masuk kepada tujuan dari pelajaran ini, yaitu bagaimana anak-anak mampu memahami keberadaannya sebagai manusia yang harus merawat alam ciptaan ini. Seperti tema tadi, alam mencipta, kita manusia merawat. Setelah guru menyampaikan tujuan dari pelajaran ini, kemudian guru mengatakan kepada murid-murid untuk kembali melihat handphonenya dan bergabung di kelas dojo ini untuk memperlihatkan bagaimana kerusakan alam dan bencana ekologis yang terjadi hanya karena keserakahan umat manusia ini. Di sini, guru telah mempersiapkan beberapa gambar kerusakan alam, beberapa bencana ekologis yang terjadi di bumi ini. Kemudian murid akan melihat beberapa gambar ini salah satunya, terjadi banjir dan longsor yang baru saja terjadi di daerah Sumatera Utara. Kemudian terjadi penggundulan hutan yang begitu luas yang bisa dilihat di sini, dan hanya menyisakan sedikit. Dan ini juga yang baru saja terjadi kemarin, banjir bandang yang membawa potongan-potongan kayu ke kampung-kampung warga. Dengan memperlihatkan foto-foto ini, guru hendak menjelaskan agar siswa memahami ternyata apa yang selama ini telah dilakukan oleh manusia-manusia serakah telah mencoreng tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia yang harusnya merawat alam ciptaan Tuhan. Kemudian, setelah guru memperlihatkan foto-foto ini, guru akan masuk kepada inti pengajarannya, bahwa ketika kita manusia tidak berubah dan tidak peduli kepada alam ciptaan, mungkin gambar ini akan bisa terjadi di kehidupan kita. Tetapi ketika kita boleh bertaubat ekologis, maka kita boleh menikmati alam ciptaan yang indah yang sudah ditonton tadi di YouTube. Kemudian, untuk melihat sebagaimana para murid mengerti dan memahami pelajaran saat ini, guru telah mempersiapkan tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh murid. Guru mempersiapkannya di dalam portofolio. Untuk saat ini, guru telah mempersiapkan ada 2 portofolio ataupun tugas sesuai dengan pelajaran hari ini, alam mencipta manusia merawat. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, guru telah mempersiapkan ada 3 hal yang harus dikerjakan oleh murid-murid. Dan untuk membuat aktivitas, kita bisa membuat apakah murid itu harus mengetik teks, atau berbentuk video, atau berbentuk foto, atau gambar, ataupun lembar kerja. Nah, untuk saat ini kami membuat yang pertama itu berbentuk teks, di mana murid-murid bisa langsung mengerjakan 3 pertanyaan ini, yang di mana ini adalah tujuan pembelajaran kita, langsung melalui handphone mereka. Ya. Jadi, ketika siswa akan melihat portofolionya, mereka bisa langsung mengerjakan. Nah, di sini dapat kita lihat 6 siswa belum mengirimkan pekerjaannya, karena belum ada yang mengerjakan. Nah, ketika sudah ada yang mengerjakan, maka di sini nanti akan ada beberapa siswa menunggu persetujuan dari guru. Kemudian di sini akan terlihat juga bahwa ada yang sudah disetujui. Itu untuk portofolio pertama.
Kemudian portofolio kedua, guru membuat aktivitas bersama dengan orang tua murid, di mana di sini diperlihatkan bahwa tugasnya adalah orang tua memfoto kegiatan anaknya, kegiatan untuk merawat alam, di mana instruksinya foto kegiatanmu sebagai tanggung jawab manusia untuk melestarikan alam. Ini nanti tugas di rumah akan dikirimkan dan orang tua juga akan terlibat dalam kelas ini. Maka dari semuanya ini, hal yang dapat kita simpulkan bahwa kelas dojo sangat membantu untuk siswa-siswi SD lebih cepat memahami tema-tema pengajaran yang telah dibuat oleh guru. Karena kalau hanya ceramah, mungkin beberapa siswa akan merasa bosan, tetapi ketika siswa diperkenalkan dengan kelas dojo ini, mereka akan bersemangat, dan yang sudah pernah saya alami juga dengan adanya kelas dojo ini, membuat siswa lebih semangat untuk mengerjakan tugas, baik itu tugas di kelas ataupun tugas di rumah. Demikian yang boleh saya sampaikan. Sebagian berikutnya akan diteruskan oleh Novita. Oke, di sini saya ingin menjelaskan atau posisi sebagai murid di Pendidikan Agama Kristen SD Minerva. Jadi di sini saya sudah masuk di akun murid dan terlihat di tampilan pertama itu sudah ada lembar portofolio atau tugas yang diberikan guru. Bisa dilihat ada tugas pertama yaitu kegiatan untuk merawat alam. Yang kedua, Allah mencipta manusia mengelola. Lalu di sini sudah terlihat jelas juga ada beberapa foto yang diposting atau yang dimasukkan oleh gurunya. Ada 3 ya, fotonya sudah jelas. Lalu di paling bawahnya juga ada video cuplikan untuk menjelaskan bagaimana tentang kegiatan untuk merawat alam. Nah, di sini bisa kita putar videonya tadi di bawah. Sudah diputar tadi sekitar 4 menit, dilihat beberapa foto sebagai contohnya. Kemudian setelah itu guru memberikan tugas, salah satunya bisa kita buka di bagian Allah mencipta manusia mengelola. Ya, start. Nah, ini ada di samping kolom kosongnya ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, jelaskan tanggung jawab manusia terhadap alam ciptaan Allah. Yang kedua, ceritakan upaya yang harus dilakukan manusia memelihara alam ciptaan Allah. Yang ketiga, buatlah sebuah tulisan reflektif untuk mensyukuri alam ciptaan Allah. Bisa dikerjakan di sebelahnya, di kolom kosong. Kita isi sebagai jawaban untuk yang pertama. Sudah, nanti guru akan mempersilahkannya. Ketika guru melihat jawabannya ini sudah valid, namun ketika guru lihat masih ada salah ketik misalnya, ataupun jawabannya kurang sesuai, guru bisa mengembalikannya untuk diperbaiki. Itu salah satu fitur yang ada di kelas dojo ini. Jadi itu tadi yang saya perlihatkan di portofolio yang tadi. Ketika itu murid sudah mengerjakan, tapi guru memeriksa, membacanya terlebih dahulu, kemudian ada salah-salah ketik ataupun jawabannya tidak sesuai, guru boleh mengembalikannya, sehingga murid bisa langsung mengerjakannya, memperbaikinya. Setelah itu baru kemudian di hand in. Demikian. Itu tadi tampilannya sebagai murid. Sekarang kita masuk lagi tampilan sebagai guru. Novita sudah mengerjakan portofolio yang pertama. Nah, di sini sudah kelihatan, ya. Di sini sudah kelihatan Novita 2 menit yang lalu. Oke. Nah, di sini ini tadi yang saya katakan, ketika guru membaca jawabannya, namun masih ada kalimat ataupun kata-kata yang salah, maka guru akan
mengembalikan sebagai draft kembali. Ini dia. Ya. Bisa dikembalikan sebagai draft. Ataupun bisa tulis komentar dulu. Misalnya, Novita, jawaban kamu untuk poin B sepertinya kurang benar. Silahkan diperbaiki ya. Nah, setelah itu guru akan mengirimkan ini, dikirim. Nah, ini sudah kelihatan. Baru guru akan mengembalikan sebagai draft agar Novita boleh memperbaikinya. Tapi kalau ini sudah dirasa cukup, guru baru menyetujui dengan setujui. Nah, guru juga bisa memberikan like, bisa memberikan komentar seperti yang tadi. Nah, di sini kalau kita lihat, baru 1 yang disetujui. Kemudian 5 orang belum mengirimkan. Nah, demikian ya untuk portofolio di kelas itu, pada saat kelas. Nah, pada saat di rumah, baru yang tadi portofolio yang kedua, yaitu orang tua akan memfoto kegiatan anak-anaknya untuk merawat alam ciptaan. Selain portofolio, di dalam ruang kelas ini juga, kalau kita lihat, ada kalender, di mana di sini bisa membuat kegiatan-kegiatan. Misalnya ini, yang sudah kita buat untuk besok, ada ibadah syukur awal tahun. Ya, mulai pukul 8 sampai pukul 12, di mana orang tua akan turut diundang, karena ini hari Sabtu, orang tua akan libur bekerja, dan orang tua boleh. Dan di sini, kita bisa mengundang orang tua dengan memasukkan email orang tua masing-masing. Misalnya, email orang tua Novita tadi, misalnya kita buat novita@gmail.com. Nah, setelah kita undang ini, di emailnya nanti langsung akan kelihatan email orang tua bahwa akan ada undangan. Nah, demikian. Ya, bisa juga kita buat event baru, yaitu pemberian rapot, pembagian rapot, ataupun hal yang lain. Itu sebagai ruang guru yang boleh kita dapat di kelas dojo ini. Jadi, seperti yang tadi saya katakan, kelas dojo ini sangat membantu siswa ataupun murid memahami lebih dalam ya tentang pembelajaran yang akan kita berikan kepada mereka, karena kelas dojo ini mendukung video, foto, bahkan ketika guru mau menjelaskan, dia bisa merekam diri sendiri, misalnya seperti ini ya, dia bisa menjelaskan, merekam dirinya sendiri, dan durasi rekamannya ini bisa 8 menit, ataupun bisa memberikan berkas PDF, Word, ataupun bisa foto, atau bisa video yang tadi. Maka kelas dojo sangat membantu demi berlangsungnya program deep learning yang sedang dilakukan oleh pemerintah kita. Demikian yang boleh saya sampaikan. Jadi kesimpulannya ialah aplikasi kelas dojo efektif digunakan dalam pembelajaran PAK, Pendidikan Agama Kristen. Dalam pembelajaran PAK di kelas 6 jika didukung desain pembelajaran yang jelas. Rancangan pembelajaran berbasis aktivitas digital dapat diarahkan untuk membantu siswa memahami tanggung jawab manusia sebagai pengelola ciptaan Allah. Pembelajaran diarahkan pada sikap dan kebiasaan, bukan hanya pemahaman materi. Penggunaan kelas dojo juga menegaskan peran guru PAK sebagai perancang pembelajaran. Guru mengarahkan aktivitas, penguatan perilaku, dan refleksi belajar secara terencana. Hubungan antara kelas dojo dan penguatan perilaku menunjukkan bahwa teknologi dapat mendukung pembentukan karakter jika digunakan secara sadar. Guru mengarahkan aktivitas penguatan perilaku dan refleksi belajar secara terencana pada siswa. Tidak hanya itu, relasi maupun komunikasi guru dengan orang tua tetap terjaga karena orang tua dapat membantu keaktifan anaknya sebagai siswa dalam kelas dojo. Namun, Dojo Island masih memiliki keterbatasan. Fitur yang tersedia bersifat umum dan kurang mendukung pembelajaran PAK yang kontekstual.
Pembelajaran akan lebih kuat jika fitur ini dapat dikustomisasi. Guru perlu ruang untuk merancang soal, tugas refleksi, dan aktivitas berbasis nilai iman. Kritik ini menegaskan bahwa teknologi pembelajaran harus mengikuti tujuan pendidikan agama Kristen, bukan sebaliknya. Itu saja kesimpulannya. Bisa dikembalikan ke Bang Alno. Baik, itu tadi presentasi kami dari kelas Minerva terkait pemanfaatan kelas dojo di kelas pendidikan agama Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.